Halo semuanya, kami dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan secara singkat mengenai ISPU. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama ada Yasmin Kania dengan NIM F425, ada Nalendra Bimantara dengan NIM F430, dan Atika Nuraini dengan NIM F444. Nah, apa sih itu ISPU? ISPU merupakan angkatan persatuan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi suatu mutu udara ambien di lokasi tertentu dan didasarkan pada dampaknya terhadap makhluk hidup dan nilai estetika lingkungan. Nah, kenapa sih pemantauan ISPU itu penting untuk dilakukan? Pemantauan ISPU penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mutu udara ambien sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan upaya pengendalian pencemaran udara. Bagaimana cara melakukan pemantauan ISPU? Nah, ada beberapa parameter yang perlu dipantau. Di antaranya ada NO2, CO, SO2, HC, dan PM10. Nah, data hasil pemantauan kualitas udara ambien yang diperoleh tersebut kemudian dibandingkan dengan baku mutu udara ambien yang berlaku. Nah, hasil dari perbandingan baku mutu tersebut akan menghasilkan kategori ISPU, yang mana kategori ISPU dapat termasuk ke dalam kategori baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya sesuai dengan indeksnya masing-masing. Nah, kita sebagai masyarakat umum tentunya bertanya-tanya dong, bagaimana cara kita mengetahui ISPU lingkungan kita? Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah melihatnya melalui aplikasi ISPUnet KLHK. Nah, bagi yang penasaran dengan sejarah ISPU, peraturan mengenai ISPU pertama kali mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997. Lalu, pada tahun 2020, peraturan mengenai ISPU tersebut berubah menjadi Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2020. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020 menjadi peraturan terbaru yang berkaitan dengan ISPU menggantikan peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997. Terjadi sedikit perbedaan parameter pengukuran ISPU. Pada Permen LH Nomor 45 Tahun 1997, parameter pengukuran ISPU meliputi partikulat PM10, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Sedangkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020, parameter pengukuran ISPU terdiri dari partikulat PM10 dan PM2,5, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon, dan hidrokarbon. Selanjutnya adalah metode pengukuran parameter. Dimulai dengan melihat tabel konversi nilai konsentrasi parameter ISPU. Yang pertama, berdasarkan keputusan Kepala Bapedal Nomor 107 Tahun 1997, yakni untuk parameter partikulat 10 dan sulfur dioksida dilakukan pengukuran selama 24 jam, kemudian karbon monoksida selama 8 jam, serta ozon dan nitrogen dioksida dilakukan pengukuran selama 1 jam. Setelah melihat tabel konversi, dilakukan perhitungan dengan persamaan ISPU batas atas dikurang ISPU batas bawah dibagi dengan ambien batas atas dikurang ambien batas bawah dikali dengan ambien nyata hasil pengukuran dikurang dengan ambien batas bawah ditambah dengan ISPU batas bawah. Selanjutnya adalah metode pengukuran parameter dengan tabel konversi nilai konsentrasi parameter ISPU berdasarkan peraturan terbaru, yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020, yakni untuk semua jenis parameter, yakni partikulat PM10 dan 2,5, sulfur dioksida, karbon monoksida, ozon, nitrogen dioksida, dan hidrokarbon dilakukan pengukuran selama 24 jam. Kemudian, untuk hasil perhitungan parameter partikulat PM2,5 akan disampaikan tiap jam selama 24 jam. Sedangkan parameter lainnya akan diambil nilai ISPU parameter tertinggi dan paling sedikit disampaikan setiap jam 9 pagi hingga jam 3 sore. Kemudian, perhitungan dilakukan dengan persamaan yang sama dengan metode pengukuran sebelumnya. Kemudian ada metode pelaporan ISPU yang pertama berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997, tepatnya pada pasal 5. Dimulai dengan Kepala Bapedal yang wajib menyampaikan ISPU kepada masyarakat tiap harinya dan melakukan evaluasi setiap 1 tahun sekali. Kemudian, Gubernur juga wajib melaporkan evaluasi ISPU
kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Bapeda setiap 1 tahun sekali, dan di wilayahnya juga dilakukan evaluasi setiap 1 tahun sekali. Kemudian, Bupati atau Wali Kota wajib menyampaikan hasil evaluasi ISPU di wilayahnya kepada Gubernur setiap 1 tahun sekali, dan menyampaikan ISPU kepada masyarakat di daerahnya setiap hari, serta evaluasi secara periodik di wilayahnya. Metode pelaporan nilai ISPU selanjutnya adalah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020, yaitu Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota menyusun laporan hasil penentuan kategori ISPU berdasarkan masing-masing stasiun pemantauan kualitas udara ambien. Kemudian, dilakukan kelengkapan data laporan ISPU sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2020. Selanjutnya, dilakukan pengintegrasian laporan ISPU dengan laman Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berikut adalah contoh pelaporan nilai ISPU dari Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2020. Selanjutnya ada baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997. Selanjutnya, terdapat baku mutu berdasarkan peraturan terbaru, yakni Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2020, penyebab perubahan pasal atau aturan pada ISPU. Sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020, ISPU di Indonesia tidak memasukkan parameter partikulat 2,5 di dalam standar pengukuran yang berlaku secara nasional. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, partikulat 2,5 termasuk di dalam baku mutu udara ambien. Kelompok kami setuju dengan perubahan ini, di mana aturan seperti ini memang perlu dilakukan revisi setiap 5 tahun sekali agar tetap relevan dengan apa yang terjadi pada saat ini. Pada peraturan pengganti ini terdapat penambahan 2 parameter, yakni HC dan PM2,5. Nah, penambahan 2 parameter tersebut tentunya didasari pada besarnya risiko HC dan PM2,5 terhadap kesehatan manusia. Perubahan aturan membuat perhitungan ISPU dilakukan pada 7 parameter, yaitu PM10, PM2,5, NO2, SO2, CO, O3, dan HC. ISPU dihitung dari data hasil pemantauan kualitas udara ambien dengan stasiun pemantau yang beroperasi secara otomatis dan kontinu atau AQMS. Menurut Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, selain penambahan parameter, terdapat peningkatan frekuensi penyampaian informasi ISPU kepada publik. Dengan mengetahui kualitas udara, masyarakat dapat memberikan ide dan inovasi serta membantu dalam memperbanyak alat pemantauan status mutu udara. Nah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Dadah.